قيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الخالق البارئ المصور المهيمن المقدم المؤخر. أحمده سبحانه وتعالى وأستعينه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن شاء الله تعالى kita lanjutkan kajian kitab Sunan An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas tentang al-madmadah dan al-istinsyaq. Al-madmadah dan al-istinsyaq dari bab 68, bab al-madmadah dan al-istinsyaq. Kemudian insyaallah bab bi ayyil yadaini yatamadmad. Kemudian insyaallah bab ittikhadh al-istinsyaq. Dan juga berikutnya al-mubalaghatu fil istinsyaq. Jadi sekitar 4 hadis yang akan kita rengkuh pada hari ini, atau juga bisa al-amru bil istinthar jika memang cukup waktunya. Khawatirnya tidak cukup. Ya, jadi al-madmadah dan istinsyaq terlebih dahulu. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala musannif rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'atan al-madmadatu wal istinsyaq. Akhbarana Suwaid bin Nasr qala anba'ana Abdullah an Ma'mar an Az-Zuhri an Atha ibn Yazid al-Laythi an Humran ibn Aban قال أرأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه 3 فغسلهما ثم تمضمض واستنشقا ثم غسل وجهه 3 ثم غسل يديه اليمنى إلى المرفق 3 ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل قدمه اليمنى 3 ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه. Baik. Bismillah. Di sini hadis yang agung, hadis yang menjelaskan tentang syariat yang menjadi kunci dari salat, ikhwah. Maka kita mulai dari bab al-madmadatu wal istinsyaq. Al-madmadah dan al-istinsyaq. Kita pahami makna dari al-madmadah dan al-istinsyaq. Apa itu al-madmadah? Apa itu al-istinsyaq? Al-madmadah pada asalnya adalah tahrikul ma'i fil fam. Tahrikul ma'i fil fam. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab, al-madmadah adalah tahrikul ma'i fil fam. Apa itu tahrikul ma'i fil fam? Tahrik yaitu menggerakkan air fi al-fam, yaitu di dalam mulut. Dengan cara apapun menggerakkan air di dalam mulut, maka itu termasuk tamadmud. Dalam Misbahul Munir disebutkan bahwasanya tamadmud itu harakatul ma bil idarati fil fam.
yaitu menggerakkan air dengan idarah, memutar-mutarnya di dalam mulut. Ala kulli hal, tamadmud kita tahu yaitu kumur-kumur. Ya. Kemudian al-istinsyaq. Al-istinsyaq yaitu ja'lul ma'i fil anf. Ya. Ja'lul ma'i fil anf wa jadhbuhu bin nafasi liyunzila ma fil anf. Itu menjadikan air di hidung dan wa jadhbuhu bin nafas dan menghirupnya dengan nafas. Liyunzila ma fil anf, untuk menurunkan apa-apa yang ada di dalam hidung. Istinsyaq. Ya. Baik, kita lanjut ke hadisnya. Akhbarna Suwaid bin Nasr anba'ana Abdullah an Ma'mar an Az-Zuhri an Atha bin Yarid al-Laythi an Humran bin Aban qal ra'aitu Uthman bin Affan tawadda'a. Baik, hitung sekarang berapa jumlah rijal atau tabaqat di sanad ini. Fadhal, berapa? Kam? Ada berapa ikhwan? 6 apa 7 apa 8 apa 5 mungkin? Coba kita hitung. Pertama Suwaid bin Nasr, kemudian Abdullah bin kemudian Abdullah di sini Abdullah bin Mubarak. Abdullah di sini Abdullah bin Al-Mubarak. Suwaid bin Nasr, terus dari Abdullah bin Mubarak dari Ma'mar bin Rashid. Ya kan? Kemudian dari Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ada berapa tuh? 4. Kemudian dari Atha bin Yarid al-Laythi. Ada 5. Dari Humran bin Aban udah 6. Terus pertanyaan, hadis ini marfu' atau mauquf kepada Utsman? Marfu' kepada Rasulullah SAW karena ada kalimat ra'aitu Rasulullah SAW tawaddu'a nahwa wudu'i, itu satu. Kemudian thumma qala, kemudian berkata Rasulullah man tawaddu'a. Sebenarnya hadis ini marfu'. Ini hadis Rasulullah, bukan perkataan perkataan Utsman, tetapi menghikayatkan apa yang dilakukan Rasulullah SAW, ternisbatkan kepada Rasul. Maka ma udhifa ila Rasulillah SAW itu hadis marfu'. Apa yang disandarkan kepada Rasulullah maka itu hadis marfu'. Berarti dalam sanad ini ada 7 rijal dan ada 7 tabaqat. Ya, dari Suwaid bin Nasr sampai Uthman bin Affan. Begitu ya. Kata Humran bin Aban, beliau berkata ra'aitu Uthman bin Affan tawaddu'a. Aku melihat Uthman bin Affan berwudu. Aku melihat Uthman bin Affan berwudu. Fa afragha ala yadayhi thalatha fa ghasalahuma. Dan beliau kemudian afragha, mengalirkan atau menyiramkan, apa namanya? Afragha sabbah. Apa artinya? Menuangkan untuk tangannya, kedua tangannya thalathan. 3 kali. 3 kali. Ya, fa afragha ala yadayhi thalathan. Maka fa di sini ikhwan, ra'aitu Utsman bin Affan tawaddu'a fa afragha ala yadayhi thalathan. Fa di sini adalah fa untuk tafsir dan tafsil. Fa di fa afragha ini untuk tafsir dan tafsil, yaitu untuk menafsirkan apa yang dia lihat dan untuk merincikan apa yang dia lihat. Ya. Jadi fa di sini bukan artinya kemudian. Maka di sini bisa artinya maka juga. Maka itu enggak mesti kemudian artinya. Bisa untuk merinci apa yang dia hendak katakan. Maka beliau pun menyiram menuangkan untuk kedua tangannya 3 kali. Fa ghasalahuma,
maka beliau mencuci kedua tangannya itu. Mencuci kedua tangannya. Dengan kalimat ini menunjukkan afragha 3 kali. Berarti mencuci tangan cidukannya 3 kali, bukan sebatas gininya 1, 2, 3, bukan, tapi 3 kali cidukan, 3 kali pendapatan air itu. Ya, dengan dalil afraghanya 3, faghasalahuma, ya tentu 3. Thumma tamadmada wastansyaq. Kemudian beliau berkumur-kumur dan beristinsyaq. Berkumur-kumur dan beristinsyaq. Dan di sini tata caranya bisa dengan beragam cara. Kalau zahir dari hadis ini, thumma tamadmada wastansyaqa, itu berbarengan dalam satu cidukan langsung. Dan nanti di hadis berikutnya akan disebut biayyi yadin, dengan tangan apa dia tamadmud dan istinsyaq. Dengan tangan kanan. Dan zahirnya hadis ini 1 kali cidukan untuk kumur-kumur dan juga istinsyak sekaligus. Sebagian orang enggak bisa melakukan itu karena enggak biasa. Padahal sebenarnya bisa. Anak-anak dulu enggak biasa, tapi kemudian anak lakukan ternyata gampang juga. Ya. Ini dan istinsyak. Susah kalau dipraktikkan di mimbar, susah ikhwan. Harus di tempat wudu, ya. Jadi tamadmud dan istinsyak 1 paket langsung. Ya. 1, ya, kemudian buang 2 gitu. Jadi 3 di sini, sunahnya 3. Ya, di sini enggak disebutkan 3 di sini tamadmud dan istinsyak, tapi disunahkan pula 3. Ala kulli hal. Zahirnya apa? Zahirnya 1 paket tamadmud dan istinsyak dari 1 cidukan air melalui tangan kanan. Karena hurufnya waw di sini. Tamadmada wastansyaqa. Thumma ghasala wajhahu 3. Kemudian beliau membasuh wajahnya 3 kali. Thumma ghasala yadayhi al-yumna ila al-mirfaqi 3, thumma al-yusra mithla dhalik. Kemudian beliau membasuh kedua tangan, ghasala yadayhi, membasuh kedua tangannya. Taib, kemudian badal. Ya, badal kemudian. Ghasala yadayhi, ya, thumma ghasala yadayhi. Beliau membasuh kedua tangan. Taib. Al-yumna thumma al-yusra gitu. Dengan rincian al-yumna thumma al-yusra. Mencuci kedua tangannya al-yumna ila al-mirfaqi 3. Tangan kanan beliau kepada al-mirfaq. Al-mirfaq itu sini, ya. Ada buku sisa itu enggak, ikhwan? Enggak ada lagi. Kasih ke tim mana yang belum punya itu. Ya. Ya, antum ada bukunya? Bawa catatan. Jangan di HP, catatan di buku, ya. Ya, biar enggak melongok doang kalau kajian, ya. Faghas di sini thumma ghasala yadayhi al-yumna ila al-mirfaqi 3. Yang kanan ke al-mirfaq. Ya, di sini al-mirfaq. Taib. Dan ila di sini, ila al-mirfaq, emang itu disebutkan intihaul ghayah. Ketika disebut ila, maka dia intihaul ghayah, yaitu ujung tujuan. Baik. Pertanyaannya sekarang, apakah ujung tujuan ini ya merupakan batasan yang tidak harus kena atau memang harus kena? Maka dikatakan oleh para ulama, ila di sini ya, ila, maka ila yang dimaksud di hadis ini adalah ila berserta dengan ma'a. Artinya ini juga harus kena. Karena ada hadis Abu Hurairah tentang masalah astagfirullah, tentang masalah yang putih apa? Ana lupa hadisnya, lafalnya, tentang masalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diberikan cahaya yang putih di setiap basuhan wudunya. Dari sini ghasala yadayhi al-yumna ila al-mirfaq, maka sampai sini ini juga harus kena. Bahkan dalam hadis Abu Hurairah beliau mengatakan wa man yastati' an yutila ghurratahu falyaf'al. Barang siapa yang bisa untuk memperpanjang ghurrahnya, yaitu cahaya putihnya, maka hendaklah dia melakukan hal tersebut. Kata Abu Hurairah, berarti ijtihad beliau sampai atas-atas enggak apa-apa.
Itu kata Abu Hurairah. Hadis itu yang disebut dengan sebutan hadis mudraj namanya. Antum akan menemukan namanya hadis mudraj, sisipan dari perawi yang bukan perkataan Nabi, namun dianggap sebagian ulama itu perkataan Nabi. Ini namanya hadis mudraj. Itu ada hadis lainnya nanti insyaallah. Ya ilal mirfaqi thalathan. Berarti ini juga kena juga. Thumma al-yusra mithla dhalik. Kemudian al-yusra, tangan kiri seperti itu. Ya, mencuci tangan kiri seperti itu sampai ke mirfaq. Itu sesuai juga dengan ayat Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi. Tangan-tangan kalian menuju al-marafiq. Ila al-marafiqi. Ila di sini memang intihaul ghayah. Akhir tujuan. Dan akhir beserta dengannya. Artinya ini juga kena basahan juga. Taib, sampai situ. Itu tangan. Thumma, gerakan berikutnya. Masaha bi ra'sihi, mengusap ra'snya. Dengan adanya masaha bi ra'sihi. Masaha bi ra'sihi. Ini juga sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala setelah wa ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum. Masah yaitu ada apa? Mengusap. Dan mengusap itu cukup dengan lembapan yang ada di tangannya. Tapi sekarang iskal di bira'sihi, tafsirnya bira'sihi ini apa? Kalau dalam mazhab Syafi'i masyhurnya al-ba di sini ba litab'id. Untuk menyebutkan ba'd. Ya, sebagian, bukan seluruh. Namun dalam sebagian mazhab lainnya, dan ana lebih condong ke situ, ya, al-ba di sini bukan untuk tab'id, ya, bukan untuk hal yang bersifat menengah atau setengah atau sebagian, bukan untuk tab'id, melainkan dia untuk apa? Untuk menunjukkan itu hakikat. Jadi ba di sini tidak menunjukkan adanya penyembagian, bahkan pada bahasa Arab pada asalnya al-ba harfu jar, ba ini tidak ada artinya untuk ba'd. Ya, kata sebagian ulama, dan itu yang lebih tepat. Jadi seluruh dari kepalanya, yaitu rambutnya. Ya, rambutnya. Tsumma masaha bi ra'sih. Ya, mengusap seluruh rambutnya dengan cara yang insyaallah nanti pada waktunya akan kita jelaskan. Tsumma ghassala qadamah. Kemudian beliau mencuci qadamahu, kakinya. Ya. Tapi di sini tidak dengan qadamai, tapi dengan qadamah. Mencuci atau membasuh kedua kakinya maksudnya. Al-yumna, yang kanan, thalatha, thumma al-yusra mithla dhalik. Ya, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Thumma qala, kemudian berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu seperti wuduku ini. Ya, di sini ada tasalsul al-fi'il, yaitu tasalsul berantainya perbuatan Utsman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan apa yang beliau saksikan wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala, kemudian berkata, Rasulullah berkata, setelah aku lihat beliau wudu seperti ini, beliau kemudian berkata, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, thumma shalla raka'atain, kemudian salat 2 rakaat. Nah, ini salat 2 rakaat salat apa ikhwan? Salat sunnah ba'da wudu atau salat secara mutlak ikhwan? Di sini thumma shalla raka'atain. Salat sunnah setelah wudu atau dia salat apapun setelah wudu. Gimana? Salat sunnah, ya. Salat sunnah wudu, bukan salat lainnya yang dimaksud di sini. Dalam mazhab Syafi'i disebutkan salat ini sunnah muakkadah hukumnya. Maka setelah antum wudu apapun itu sebabnya, ya,
dan antum salat 2 rakaat, masuk ke dalamnya, salat 2 rakaat, apapun setelah wudu apapun, la yuhadditsu nafsahu fihima bi syai'. Apa arti di situ? Artinya apa, ikhwan? La yuhadditsu fihima nafsahu bi syai'. Ya, apa artinya di situ, ikhwan? Dia tidak berbicara apapun. Ya, tidak bicara apapun fihima bi syai'. Di sini kata sebagian ulama dia bisa diartikan bahwasanya antara dia wudu sampai salat 2 rakaat tersebut dia tidak mengucapkan kalimat-kalimat duniawi atau perkataan-perkataan yang sia-sia. Ya, kecuali hal-hal yang memang darurat, seperti kalau ditanya, ahlan akhi, kaifa haluk? Alhamdulillah bikhair. Ya, maka ini enggak masalah. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan, karena hadis di sini illa yuhadditsu nafsahu fihima bi syai', maka kembali ke fihima. Fihima artinya di dalam. Jadi la yuhadditsu nafsahu fihima bi syai' bisa 2 makna atau lebih. Yaitu dia tidak bercakap-cakap sembarangan atau hal yang duniawi atau di luar perkara agama. Fihima. Fihima di sini artinya bisa artinya tentang kedua salat tersebut. Terhadap kedua salat tersebut. Kalau diartikan dia tidak bicara apapun terhadap kedua salat tersebut, artinya antara dia wudu sampai dia salat tersebut dia tidak bicara apa-apa. Paham enggak, ikhwan? Fi di sini artinya dalam rangka untuk salat 2 rakaat tersebut, dalam rangka untuk 2 rakaat itu tersebut antum tidak ngomong apa-apa. Antum langsung habis wudu, langsung masuk ke dalam dan lakukan salat 2 rakaat. Imma maknanya fihima ini yaitu di dalam zat salatnya. Yaitu antum tidak bercakap apapun, tidak bicara apapun, tidak memikirkan tahditsun nafs di dalam salat itu. Tahditsun nafs itu berarti apa? Antum mengucap apa namanya? Haditsun nafs, tahu haditsun nafs? Khawatir, ucap apa? Yang ada di dalam antum mikirin sesuatu di diri antum. Nah, itu haditsun nafs. Bisikan jiwa gitu, bisikan jiwa. Ya. Dan kita artikan misalnya fihima itu salat ini, fi rakaataini. Dalam kedua rakaat itu antum tidak memikirkan dunia, enggak apa-apa. Enggak ada apa-apa dalam salat itu kecuali untuk salat. Maka balasannya ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, maka akan diampuni untuknya dosa-dosa yang telah berlalu. Taib, misal kita anggaplah kita gabungkan 2 pembahasan itu, yaitu dia tidak berbicara antara wudunya dengan salatnya, dan dalam salatnya juga dia tidak memikirkan duniawi di hatinya. Ya. Begitu, jamak 2 hal tersebut. Makanya kalau habis wudu itu jangan keluyuran, coba langsung sholat. Tapi jangan di WC sholatnya. Ya, dia keluar dulu kemana gitu, dia sholat 2 rakaat. Ringan, sholat ringan. Enggak harus sholat apa berat. Tapi kalau dia mau berat, mau murojaah silahkan. Dan Bilal bin Rabah itu di antara sahabat yang disaksikan Rasulullah masuk surga. Di antara penyebab amalan paling utamanya, unggulannya bukan amalan wajib, melainkan amalan sunnah, yaitu salat 2 rakaat setelah wudu. Tidaklah beliau bersuci atau wudu, melainkan beliau kemudian salat 2 rakaat. Itu rahasianya Bilal bin Rabah. Nah, ikhwah di sini lihat, man tawaddaa nahwa wudu'i hadza. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini? Ya. Dan ini mencakup segala keumuman wudu. Yang penting dia berwudu, baik wudu sunnah maupun wudu wajib. Kemudian dia salat 2 rakaat. Jadi tidak mesti wudu dalam rangka istinja, dalam rangka menghilangkan hadas, raf'ul hadas, enggak mesti. Raf'ul hadas bisa wajib. Menghilangkan hadas enggak mesti. Enggak mesti. Antum lagi pengen menyegarkan diri dengan wudu, kemudian antum salat, masuk ke dalam hadis ini. Karena man tawaddaa nahwa wudu'i hadza, ibrahnya adalah di wudunya, bukan di hukum wudunya. Iya, ibrahnya di wudunya, bukan di hukum wudunya.
Contoh lain ketika misalnya seseorang maghrib ada kajian, ya. Tadi malam ada kajian nggak, ikhwan? Besok ada kajian nggak? Rabu malam biasanya ada kan? Nggak ada. Terus kapan dong kajiannya? Oh ya, taib Ahad misalnya, Ustaz Sulap misalnya. Kemudian maghrib antum sudah wudu, salat berjamaah, salat sunnah ba'diyah, antum dengerin kajian. Pas azan isya antum wudu lagi, dan ba'da wudu antum salat lagi. Salat sunnah setelah wudu. Masuk dalam hal ini? Masuk, selama wudunya seperti ini. Taib, bagaimana jika di waktu seperti ini? Ini udah masuk waktu syuruk belum? Ya, belum, sedikit lagi masuk waktu syuruk insyaallah. Masih masuk waktu dilarangnya salat setelah subuh, ya. Antum lagi kajian ini, antum keluar sebentar, bukan berhadas, antum ngantuk terus wudu. Wudu, antum kemudian salat di belakang sana. Salat setelah wudu, boleh enggak, ikhwan? Dalam mazhab Syafi'i boleh. Walaupun itu zahirnya di waktu terlarangnya salat, tapi waktu terlarang salat mutlak tanpa sabab. Adapun yang antum lakukan salat sunnah bisababin, dengan adanya sebab, yaitu adanya wudu sebelumnya, maka boleh. Ya, tapi kalau bisa jangan. Ntar pada salat semua nanti. Anda pengen diampuni Ustaz dosanya gitu. Terantum pada bubaran, wudu bareng terus salat berjamaah lagi. Nah, ini jadi bid'ah nanti lama-lama. Ya. Jadi boleh seperti itu. Dan ganjarannya itu diampuni dosanya, Masya Allah. Tapi yang diampuni dosanya dosa apa? Dosa kecil, shaghair. Tetapi ada enggak kemungkinan dia bisa dihapuskan dosa besar? Bisa, ketika dia berkali-kali melakukan hal-hal yang menyebabkan dosa-dosa terampuni. Itu bisa lama-lama kan bersih. Ibarat pembersihan, ya kawan. Kan ada kotoran berat, ada kotoran kecil. Ketika kotoran kecil udah habis, maka kotoran beratlah yang akan hilang, ya kan ya? Kan gitu. Cleansing kan seperti itu. Kotoran kecil, ya kan? Yang kecil-kecil kembat semua tuh. Kan udah nggak ada, ya udah. Kalau udah nggak ada, kotoran kecil udah habis karena terlalu sering untuk dibersihkan, maka akhirnya kotoran yang besar. Maka hadis-hadis atau amalan-amalan yang menghapus dosa itu rata-rata, kecuali tobat ya. Kalau tobat bisa menghapus dosa besar. Enggak, amalan apa? Salat dan lain-lain, sedekah, puasa dan seterusnya yang menghapus dosa-dosa itu maksudnya dosa-dosa kecil. Tapi kalau dia sering melakukan amalan-amalan penghapus dosa, dosa kecilnya Allah tak di catatannya Allah Taala, dosa kecilnya udah habis, maka dosa besarlah yang kemudian akan perlahan-lahan dihilangkan dengan sebab pertama izin Allah dan juga kemudian amalan-amalan tersebut. Ya, baik. Kembali kita ke asal pembahasan, yaitu tamadmud atau madmadah dan istinsyaq. Apa hukumnya kumur-kumur dan istinsyaq? Maka para ulama berikhtilaf menjadi beberapa madhab, minimal 3 madhab terbesar, 3 madhab lah masyhurnya, atau 3 pendapat. 3 pendapat dalam khilafiyah ulama mengenai hukum kumur-kumur dan istinsyaq. Pendapat pertama, bahwasanya keduanya itu wajib diwudu dan dimandi. Maksudnya mandi di sini mandi besar. Maksudnya mandi besar, mandi wajib. Adapun di mandi biasa, mandi kayak antum mandi pagi, mandi tradisi atau mandi sunnah, maka itu tidak diwajibkan, ya kawan. Itu enggak masuk ke dalam hal ini. Jadi wajib dalam wudu dan mandi. Karena wudu dan mandi ini, wudu itu ada rukun-rukunnya. Baik, jadi mazhab pertama wajib di wudu dan mandi. Ini mazhab siapa? Mazhab Imam Ahmad yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad. Dan sebagian ulama dari kalangan ahli hadis. Mazhab Imam Ahmad.
dan juga mazhab sebagian salaf ikhwah sekalian. Kemudian mazhab kedua, kumur-kumur dan istinsyaq wajib dimandi, wajib ya, tanpa wudu. Maksudnya wudu tidak wajib, tapi mandi wajib, kumur-kumur dan istinsyaq. Ini mazhabnya Abu Hanifah. Mazhabnya Abu Hanifah. Ya, kita nanti ada 4 mazhab ya, ada 4 mazhab. Kemudian mazhab yang ketiga ya ikhwan, mazhab kurang masyhur tetapi ada ulama berpendapat seperti ini. Istinsyaq itu wajib ketika wudu dan juga mandi. Adapun kumur-kumur tidak. Jadi kumur-kumur wajib di wudu dan mandi, kumur-kumur tidak wajib di mandi dan wudu. Adapun istinsyaq itu wajib. Ini mazhab Daud Al-Zahiri. Ya, mazhab Zahiri, mazhab Daud. Dan juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Nah, kalau kita mau ke jumhur, kebanyakan ulama itu berpegang ke mazhab yang keempat. Kedua-duanya sunnah untuk semua dari wudu ataupun mandi. Ini mazhabnya Malikiyah dan Syafi'iyah dan banyak dari ulama. Ya. Termasuk sebagian salaf bahwasanya keduanya termasuk sunnah. Jadi mazhab pertama keduanya wajib di wudu dan di mandi wajib. Mazhab kedua apa? Wajib di mandi tanpa wajib di wudu. Mazhab ketiga istinsyaq saja yang wajib di wudu dan mandi. Adapun kumur-kumur tidak. Mazhab yang keempat ini yang masyhur dan itu yang dikenal di Indonesia yaitu sunnah. Karena ini mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah. Tapi langsung anda sebutkan saja bahwa saya lebih mengikuti mazhab yang pertama ikhwan. Karena tinjauannya bukan karena Syafi'iyah melainkan karena dalil. Dan kita melihat dalil yang menunjukkan akan mendekatinya kepada kewajiban itu lebih berat dan lebih banyak dibandingkan dalil yang istinbat mensunnahkannya. Ya, dalil akan kewajibannya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda di sini, jika ada yang mensunnahkan kumur-kumur dan istinsyaq itu sebatas sunnah dengan alasan bahwasanya itu fi'il Nabi, sunnah fi'liyah, maka ada juga sunnah qauliyah. Faham enggak maksudnya? Sunnah fi'liyah itu adalah apa yang dilihat oleh sahabat dari perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi yang dihikayatkan oleh sahabat pada asalnya tidak langsung melazimkan pengajiban. Enggak, itu kaidahnya. Melainkan sunnah, apa yang diperbuat oleh Nabi. Enggak langsung wajib. Tapi ketika menjadi perkataan Nabi dan perintah Nabi dengan lisan, maka hukum asalnya adalah wajib. Faham enggak ikhwan? Misalnya perbuatannya apa? Kata Uthman bin Affan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hadza." Aku melihat Rasulullah wudu dengan wuduku ini. Berarti kan ini apa? Sunnah fi'liyah. Ya, walaupun nanti ada Rasulullah bilang man tawaddu'a nahwa wudu'i hadza, ya, tapi itu bukan perintah itu. Jadi masih sunnah fi'liyah. Maka zahirnya sunnah fi'liyah itu tidak melazimkan pengajiban pada asalnya. Ya. Itu kaidahnya seperti itu. Nah, adapun kalau sunnah qauliyah, perkataan Nabi SAW berupa perintah atau larangan, maka hukum asalnya kalau itu perintah maka itu pengajiban. Al-amru al-mutlaq yufidul wujub.
maka wajib. An-nahyul mutlaq yufidu tahrim. Larangan mutlak, larangan dengan lisan maka menunjukkan pengharaman. Taib yang mensunahkan kumur-kumur dan istinsyak itu alasannya adalah ini perbuatan Nabi, bukan perkataannya langsung. Tetapi hal tersebut dibantah sebagian ulama karena ada hadis riwayat Abu Hurairah. Kata Rasulullah SAW, "Idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyantathira." Jika seorang di antara kalian wudu, maka jadikanlah di hidungnya ada air. Ya, jadikanlah di hidungnya ada air. Kemudian hendaklah dia intithar, ya, atau istinthar, yaitu mengeluarkannya. Paham enggak di sini, ikhwan? Ini perintah enggak untuk melakukan istinsyak? Perintah. Ini yang mendukung mazhab yang ketiga, ya. Mazhab ketiga apa tadi? Yang wajib apa? Istinsyak saja. Karena hadis ini berkaitan dengan istinsyak saja, gitu kan? Kemudian hadis Salamah bin Qais dari An-Nasa'i juga, kata Nabi SAW, "Idza tawadda'a fantathir." Jika kamu wudu maka intithar. Perintah untuk istinsyak juga kan? Maka ini menunjukkan apa? Wajibnya istinsyak. Tapi ini masih mendukung mazhab keberapa? Mazhab nomor 3, ya enggak? Mazhabnya Daud Az-Zahiri tadi. Oke? Baik. Terus gimana dalil untuk mazhab yang pertama yang mewajibkan istinsyak? Tamatmud. Yang mana dong? Kita lanjut lagi dulu. Hadis riwayat An-Nasa'i nanti ada sabda Nabi SAW, "Wa baligh fil istinsyak illa an takuna sha'imah." Hadis keberapa gitu? Setelahnya sebenarnya. 2 hadis setelahnya. Ya, bermubalaghahlah dalam istinsyak. Bersungguh-sungguhlah dalam istinsyak. Kecuali kalau kamu lagi puasa. Ini menunjukkan istinsyak diperintah. Maka mazhab yang ketiga ini ada wajahnya, maksudnya bagus ini. Istinsyak. Hanya saja dalam riwayat Ad-Darqutni dengan sanadnya dari hadis Abu Hurairah, beliau mengatakan, "Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil madmadati wal istinsyaq." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk kumur-kumur dari istinsyak dan istinsyak. Abu Hurairah menyatakan seperti amara Rasulullah SAW. Rasulullah memerintahkan. Maka ini jelas penghikayatan atas perintah Rasulullah SAW. Maka menjadi pengwajiban. Hadis riwayat Ad-Darqutni. Walaupun sebagian ulama tidak menyetujui kesahihan hadis tersebut. Taib, anggaplah hadis tersebut dhaif atau bagaimana. Tapi dalam Al-Majmu' karya Imam An-Nawawi, beliau pun mengakui bahwasanya madmadah dan istinsyak itu termasuk tamamu ghuslil wajah, termasuk kesempurnaan membasuh wajah. Ya, maka kaidah fal amru bi ghaslihi amrun bihima. Perintah membasuh wajah itu termasuk include di dalamnya kumur-kumur dan istinsyak. Ini dari sisi ini kemudian menjadi pengawajiban. Karena hidung dan mulut itu termasuk apa? Termasuk wajah bukan? Kecuali kalau hidung antum di leher, kan gitu. Maka hidung dan wajah ini istinsyak dan tamadmud itu semua termasuk kewajiban karena faghsilu wujuhakum, itu dalilnya. Anggaplah dalilnya riwayat Darqutni antum dhaifkan. Tapi antum enggak bisa mendhaifkan faghsilu wujuhakum karena itu ayat Allah. Dan tafsirannya wajah di sini include apa-apa yang ada di wajah.
termasuk apa? Hidung dan mulut. Maka antum mulai kemudian berpikir secara liar. Mata gimana? Nah, kan gitu. Gimana ikhwan? Kalau antum bilang saat kalau misalnya hidung dan mulut itu wajib, mata juga wajib dong. Bagi Ibnu Umar iya. Karena mazhabnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, mata juga yang wajib dibasuh. Makanya di usia senjanya beliau buta karena sering kemasukan air matanya. Itu mazhab Ibnu Umar. Tapi itu enggak benar. Maksudnya enggak kita ikuti itu. Itu pendapat beliau. Kita kan udah pernah ya bicarakan tentang beberapa pendapat Ibnu Umar tentang jenggot misalnya. Beliau ijtihad. Beliau enggak melakukan bid'ah. Maksudnya beliau enggak melakukan bid'ah ini, enggak memprakarsai bid'ah. Bahkan suatu ketika beliau berkata, aku tidak tahu kenikmatan mana yang terbesar untukku, yaitu masuk Islam atau tidak berbuat bid'ah sama sekali. Maksudnya beliau anti bid'ah. Tapi ini ijtihad beliau gitu loh. Hanya saja ini tidak tepat, tidak benar. Nah terus mata gimana? Kenapa antum mewajibkan kumur-kumur untuk mulut, istinsyak untuk hidung, sementara istimta untuk mata ya? Atau untuk mata enggak antum colok itu mata antum? Ya, apa karena antum takut buta atau takut minus atau gimana? Jawabannya adalah karena itu tidak pernah dilakukan Nabi, selesai, ya kan ya? Iya. Nabi SAW menjelaskan yang beliau wajibkan, maka yang beliau lakukan itu yang terjelaskan. Yang tidak beliau lakukan tidak. Gitu kan? Khalas. Seperti itu jawabannya. Iya. Lah terus gimana dengan mandi junub atau mandi haid, mandi nifas? Apakah ini wajib? Iya, wajib. Karena masuk ke dalam tubuh-tubuh yang harus terkena dengan air juga. Iya. Seperti itu. Makanya bagi yang mewajibkan tamadmud dan juga istinsyak di wudu, maka yang sahih dia harus mewajibkan pula di mandi. Karena mandi itu mengharuskan apa? Kena seluruh anggota tubuh yang dimampu dan yang ada contohnya. Begitu. Iya. Walaupun lipatan-lipatan kulit. Ya. Afwan, sampai sebagian dari kitab ulama, afwan, sampai biji pelir itu pun bagian-bagian yang keriputnya antum harus cuci itu. Karena di situ ada berbuku-bukunya kulit yang mungkin tidak tersentuh air. Dalam mandi junub ya, begitu. Bukan dalam wudu. Kalau dalam wudu repot. Orang kok wudu gosok apa ngobok-ngobok ya itu aja ya. Mungkin batal. Ya begitu ikhwan. Jadi hukumnya wallahu alam, kalau anda condong wajib. Kalau antum tafadhal, antum mau pilih mazhab yang mana sesuai dengan dalil yang penting ya. Baik. Dilanjutkan. Bi ayyil yadaini yatamadmadu. أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان هو بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي عن شعيب هو بن أبي حمزة عن الزهري أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلها 3 مرات فغسلهما atau فغسلها gitu ya. Baik. فغسلها 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء فتمضمض واستنشق ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 مرات ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل من رجليه 3 مرات ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بوضوء هذا ثم قال من توضأ مثل وضوء هذا ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء غفر الله له ما تقدم من ذنبه. Ahsant. Di sini ya ikhwan, bab bi ayyil yadaini yatamadmad. Dia kumur-kumur dengan tangan yang mana? Ini syahidnya adalah thumma adkhala yaminahu
fil wudu'i fatamatmadha wastanshaq. Ya, jadi beliau memasukkan kedua tangannya di air wudu, yaitu di genangan dalam bejana air wudu. Maka dengan apa? Tangan kanan. Maka begini ya. Itu sunnahnya. Taib. Kalau misalnya pakai tangan kiri sah enggak? Sah. Itu sah insyaallah. Ya, jadi dia ada yang sunnahnya dengan tangan kanan. Taib, istamir bab berikutnya ya. Ittikhadul istinshaq. أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد وحدثنا الحسين بن عيسى عن معن عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. Di sini ada tahwil dalam sanad ini. Akhbarana Muhammad bin Mansur qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Abu Zinad. Tahwil kemudian dari awal sanad lagi wa akhbarana Al-Husain bin Isa hadatsana Ma'an an Malik. Hadatsana Ma'an an Malik. Ya, jadi semua ini Abu Zinad atau Ma'an ini dari Malik bin Anas. Afwan. Di sini la khata. Taib, an Malik an Abi Zinad. Lah, ya berarti dari Abu Zinad ya. Jadi sanad yang pertama itu lebih ali dia, lebih tinggi. Abu Zinad ya. Jadi baik Sufyan yaitu Sufyan bin Uyainah maupun Malik di sini mendapatkan hadis dari Abu Zinad. Kemudian Abu Zinad dari Al-A'raj. Al-A'raj dari Abu Hurairah. Taib. Kalau di sanad pertama dia masuk ke dalam Sudasi, Khumasi. Dengan sanad pertama Khumasi, Muhammad bin Mansur dari Sufyan dari Abu Zinad dari A'raj dari Abu Hurairah. Itu sanad pertama. Sanad kedua dia Sudasi dari Husain dari Ma'an dari Malik dari Abu Zinad dari A'raj dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyastanthir." Jika seorang di antara kalian wudu, maka jadikanlah falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyastanthir. Falyaj'al fi anfihi ma'an, yakni istinsyaqlah dia. Ja'alul ma' fil anf, menjadikan air ada di hidung. Zahirnya dari ini dengan apapun cara yang bebas. Ya, dengan kayak gini ya. Apa namanya? Dicocol-cocolin gitu loh. Ya. Karena ja'alul ma' fil anf gitu kan. Apakah itu boleh? Kita akan tahu jawabannya nanti. Ya. Kemudian dia istinthar, mengeluarkannya dengan itu. Nah, coba di hadis berikutnya, bab berikutnya. Al-mubalaghatu fil istinsyaq. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل ابن كثير وأنبأنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أنتم detailkan ya Rasulullah mansub ya Rasulullah ismul munada mudhaf dia ya Rasulullah. Ya Rasulullah, akhbirni. Kayaknya dengarnya ya Rasulullah dengarnya. Coba kayak ada orang aswaja, ya Rasulullah. Kita coba. Ya Rasulullah. Gitu. Antum masa kalah sama santri aswaja. Antum aswaji antum. Iya. Akhbirni 'anil wudu. Qal asbighil wudu wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Baik, ahsant. Di sini dengan sanadnya Qutaibah bin Sa'id, Yahya bin Sulaim dari Ismail bin Kathir, kemudian ada tahwil kembali. Di sini ha artinya tahwil, yaitu switching sanad. Dari Ishaq bin Ibrahim, kemudian dari Waki', dari Sufyan, dari Abu Hashim, dari Asim bin Laqit bin Sabirah, dari bapaknya yaitu Laqit bin Sabirah. Ya, di sini kembali ke mana ya kawan? Ala kulli hal kita enggak
detail di situ dari bapaknya. Kemudian qultu ya Rasulullah, dari Laqit berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, akhbirni 'anil wudu. Kabarkan faedah untuk saya tentang wudu. Maka kata Rasulullah SAW, asbighil wudu, yaitu akmil al wudu. Sempurnakanlah wudu dengan sesempurnanya. Ya, akmilhu. Dan isbaghul wudu ada dua macam, baik isbagh sunni atau isbagh fardhi. Ya, menyempurnakan secara sunnah ataupun menyempurnakan secara fardu. Mempunyai isbaghul wudu yang bersifat fardu, yaitu menunaikan rukun-rukunnya, khalas, walaupun dia cuma satu. Tapi isbagh wudu dari segi sunnah, maka itu dia lakukan seluruh sunnah dalam wudu tersebut. Tiga gitu. Kemudian yang kedua, asbighil wudu ini bisa relatif ya. Asbighil wudu bisa sunnah, bisa wajib, tergantung antum memaknai isbagh yang mana. Kalau penyempurnaan itu antum maknai adalah ikmal dari segi kewajiban, maka asbighil wudu ini maknanya wajib. Wajib untuk menyempurnakan wudu yang bersifat wajib dari rukun-rukun dan kewajibannya dan juga syarat sahnya. Kemudian wabaligh fil istinsyaqi illa an takuna sha'imah, dan bermubalaghahlah dalam istinsyaq. Ya. Mubalaghahlah yaitu berlebihlah yaitu maksimallah. Apa sih enaknya Indonesianya? Dan bersungguh-sungguhlah, ahsan. Bersungguh-sungguhlah, bermaksimallah dalam melakukan perbuatan istinsyaq kecuali ketika kamu puasa. Maka zahir dari hadis ini, seseorang wajib untuk bersungguh-sungguh ketika istinsyaq, yaitu sampai benar-benar ke atas naik airnya, bukan sebatas gini-gini. Nah, di sini mubalaghah fil istinsyaq kita bilang wajib. Tapi bagaimana dengan pendapat sebagai jumhur ulama yang mengatakan istinsyaq itu sunnah? Bagaimana mereka mengintegrasikan keadaan sunnahnya istinsyaq dengan wajibnya baligh fil istinsyaq? Gimana? Itu sama seperti gini. Antum tahiyatul masjid, wajib atau sunnah? Wajib, sunnah. Sunnah kan? Tapi di kesunahan tersebut ada enggak wajibnya? Ada. Antum wajib takbiratul ihram, tanpanya enggak bisa antum salat, ya enggak? Begitu pula bagi yang mensunnahkan istinsyaq. Ini tetap wajib bagi mereka ketika mereka melakukan sunnah tersebut. Antum melakukan sunnah istinsyaq, sunnah. Tetapi dalam menunaikan sunnah tersebut ada hal-hal yang mesti dia lakukan, yaitu mubalaghah fil istinsyaq. Kayak antum melakukan salat sunnah, sunnah. Tetapi salat sunnah pun ada aturan wajibnya, yaitu takbiratul ihram, baca al-Fatihah, dan beberapa rukun-rukun dalam salat sunnah tersebut. Jadi di dalam hal yang sunnah pun ada rukun-rukun seringkali. Begitu kan? Maka ini hadis tidak bertentangan dengan yang mensunnahkan istinsyaq, enggak masalah. Tapi mereka ketika melakukan istinsyaq, harapnya mereka bersungguh-sungguh, harus bersungguh-sungguh. Bersungguh ini enggak mesti dia harus sampai pusing. Sampai diam dulu kena ya Allah. Lagi terus yang kedua kalinya. Ya, orang di samping bilang, "Akhi, kenapa antum akhi?" Ya, dikira sekarat. Ya, enggak, ini anda mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Laqit bin Sabirah, yang suatu ketika dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbirni 'anil wudu." Ya, kata Rasulullah, "Asbighil wudu wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna sha'ima." Ngomong ngoceh ceramah sampai qomat. Ya. Jadi mubalaghah fil istinsyaq. Nah, dari mubalaghah fil istinsyaq ini maka kita katakan yang sahih dan yang sah dari istinsyaq adalah dia dengan nafas, tidak dengan cocol. Ya. Dengan cocol. Orang banyak kayak gitu, ikhwan. Antum lihat. Apa coba? Emang dia ngapain coba? Ya. Istinsarnya benar, istinsyaqnya salah. Kenapa? Karena istinsyaq itu diperintahkan mubalaghah, dan mubalaghah dalam istinsyaq tidak mungkin terjadi kecuali dengan apa? Dengan nafas. Enggak bisa dengan cocol. Walaupun pakai sedotan, dicocol pakai korek kuping atau apa gitu. Ya, ngapain? Atau mungkin ya dia pakai keran terus dia giniin masuk. Ya. Wah, itu Masya Allah, itu ghulu, ya. Kalau dimasuk ke air gini kan dia kan masuk banyak ya. Enggak seperti itu gitu.
Kecuali kalau dia pilek. Nah, kalau pilek yang enggak diwajibkan. Kalau pilek mungkin di rukhsah gini aja enggak apa-apa. Terus dia istinthar, gitu. Anak takut istinthar sekarang keluar nanti ya jadi anak enggak sungguh-sungguh sekarang ya. Ya, keluar. Nah, seperti itu. Jadi yang sahih adalah ketika dia istinsyaq dia wajib untuk dengan napas, ya. Dan istinthar juga dengan nafas. Insyaallah pada pekan depan kita akan membahas tentang istinthar insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.